Kalau kamu pernah ngalamin hal baik yang datang tiba-tiba, seperti tiba-tiba dapat proyek, tiba-tiba dapat kerjaan, tiba-tiba dibantu orang asing, tiba-tiba jalan terbuka, padahal kamu lagi nggak nyari, itu sebenarnya bukan sekedar kebetulan. Bisa jadi itu hasil dari getaran baik yang kamu sebar diam-diam. Dan ini yang dibahas Ipo di buku 7 Keajaiban Rezeki di bab golongan kanan. Di video sebelumnya kita bahas tentang kekuatan doa dan restu dari sepasang bidadari, yaitu ibu dan pasangan hidup. Sekarang kita geser sedikit ke hal yang kelihatannya kecil, tapi efeknya bisa ngerubah hidup, yaitu sikap. Ya, di bab 3 ini kita bahas belajar soal golongan kanan. Apa sih itu golongan kanan? Golongan kanan itu bukan cuma istilah religi, tapi itu adalah simbol. Simbol orang-orang yang bersikap baik, menjaga hati, dan melakukan kebaikan tanpa banyak drama. Mungkin mereka bukan yang paling pintar, tapi hatinya bersih dan niatnya tulus. Dan itu cukup untuk bikin semesta ikut bantuin. Ipo nyebut rezeki itu bukan cuma soal strategi, tapi juga soal vibrasi. Kamu mungkin pinter, tapi kalau suka nyinyir, pelit, atau penuh dengki, energi itu bisa nutup jalur rezekimu. Sebaliknya, orang yang jujur, seneng ngebantuin orang lain, dan ringan berbagi, sering banget ngalamin kebetulan-kebetulan yang menguntungkan untuk dirinya. Padahal sebenarnya itu bukan kebetulan. Semua itu mungkin efek dari sikap. Aku pernah nemu satu momen yang nempel banget di kepala. Waktu itu aku bantuin teman jualan. Cuma bantuin promoin doang, tanpa mikir bakal dapat apa. Seminggu kemudian ada orang yang nyamperin aku buat kerjasama. Dan uniknya, ternyata dia kenal teman yang aku bantu tersebut. Dari situ peluang makin terbuka. Dan dari situ juga aku belajar. Kadang rezeki itu nggak datang dari orang yang kita bantu, tapi dari arah lain yang nggak kita tahu. Pertanyaannya kan gini, gimana cara kita masuk ke golongan kanan tersebut? Caranya gampang, tapi ini nggak instan. Untuk masuk golongan kanan, kamu perlu sering berbuat baik secara diam-diam. Perbanyak sedekah, sekecil apapun itu. Terus hindari ngomongin orang. Kamu juga perlu tulus bantuin orang tanpa nunggu dibales. Dan yang terakhir, jaga hati dan jaga niat. Kamu nggak perlu diumumin jadi orang yang baik, karena semesta udah tahu siapa yang benar-benar niat bantuin tanpa pamrih. Rezeki bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal bersihnya hati dan juga baiknya sikap. Kalau kamu lagi ngerasa stuck, selain strategi, cek juga sikapmu. Karena bisa jadi yang harus diperbaiki duluan bukan caramu bekerja, tapi caramu memperlakukan hidup dan memperlakukan sesama. Di video selanjutnya kita akan masuk ke keajaiban keempat, yaitu simpul perdagangan. Ini tentang cara cerdas membangun jaringan dan juga peluang. Kalau kamu ngerasa dapat manfaat dari video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Karena mungkin satu klik dari kamu bisa jadi pembuka pintu rezeki untuk orang lain. Aku Husein, dan ini perjalanan kita buat tumbuh bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.